CR-V sama ini menurut gue seimbang. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, sebelah gue sudah ada Indra lagi. Indra, Hai, apa kabar? gimana kabarnya? Sama lagi ketemu ya. Terakhir kita Kemarin ketemu ngebahas ini ya. ngebahas ini. Nah, sekarang di video ini gue juga mau bahas ini lagi karena ada beberapa pertanyaan dari netizen di video sebelumnya. Bakal seru nih kayaknya. Bakal seru kayaknya. Nah, penasaran? Saksikan terus di Temu Mobil. Nah, kita sudah di dalam mobil Almasnya Bang Indra lagi nih. Bang Indra. Bang Indra. Indra, gue mau nanya Indra. Ada beberapa pertanyaan dari netizen nih di video lu kemarin gitu ya. Nah, langsung gue tanya nih. Pertanyaan pertama ini dari Bagas Dwi Nugroho. Dia nanya, saran dong Puh, mending beli CR-V Turbo Prestige 2017-18 atau Wuling Almas Turbo RS Pro 2021-23. Secara harga kan lumayan beda tuh 50-70 jutaan. Dia pengen mobil yang agak irit dan nyaman buat keluarga gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin comparison ya, perbandingan antara Honda sama Almas. Yes. Ada beberapa hal yang mesti di-highlight. Kalau kita ngomongin dari, tadi pertanyaannya irit ya? Irit dan nyaman. Oke, irit. Yang mana? Irit dulu ya konteksnya. Kalau kita ngomongin irit, sebenarnya untuk konteksnya CVT Turbo 1500 cc tuh nggak ada yang irit. Oke, bener. Setuju. Average rata-rata tuh biasanya di 18, 17. Ya paling oke Dalco tuh 19. Oke. Cuman itu terakhir kan karena rute gue untuk Almas ya. Rute gue tuh lumayan lah 70 kilo pulang pergi. Oke. Jadi gue bisa mentok di 1 liter 13 kilo. Di 113. lumayan ya. Ya, cuma balik lagi menurut gue kalau mungkin Dalcot juga gue di 19-an 110 lah. Sama lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin nyaman, dua-duanya nih untuk konteks Honda CR-V sama Almas tuh gue akuin dua-duanya nyaman. Oke. Bedanya fiturnya Almas lebih banyak aja sih. Gitu, karena Honda kan emang udah terkenal dari zaman apapun tipenya Honda tuh pasti selalu nyaman deh dibanding ya quote-unquote Toyota lah ya bisa dibilang. Terus kalau kita ngomongin konteksnya jajan ya maintenance per 10.000 menurut gua ini masih lebih efisien dibanding Honda sih. Oh gitu? Ya kalau Almas tuh sekitar 16, 14 deh lo tiap itu udah ganti oli, terus tune up apa segala macam. Gak mahal kan ya? Nggak terlalu mahal. Oke. Cuman kalau tadi balik lagi ke masalah irit dan nyaman, nggak bisa dibandingin sih menurut gue karena dua-duanya punya kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Dan kalau menurut gue CR-V itu lebih gede gitu kabinnya kan? Betul. Dibandingkan si Almas ini. Nah, cuman kan tadi perbandingannya juga relate-nya akhirnya ke harga kan ya. Yes. Kalau kita ngomongin CR-V aja waktu itu budgetnya 500 jutaan setahu gue untuk gue ngambil yang baru tahun 2022. Oke. Sedangkan ini gue ambil harga itu nggak nyampe 430 karena dapat diskon kan. Itu sih. Jadi kalau balik lagi ke objektifnya kita mau beli mobil. Bagas ya, si Bagas yang nanya kan gitu. Iya. Lo lebih ke function atau lo lebih fokus ke after sales atau lo mau kemana gitu. Oke. Tapi kalau mau ngomongin function, nyaman dan ya konteksnya efektif lah ya untuk dipakai lo baik sehari-hari atau misalnya liburan keluarga keluar kota gitu. CR-V sama ini menurut gue seimbang. Oke. Boleh. Nah, pertanyaan kedua nih. Ini dari si Rizat Warau. Makasih atas penjelasan yang sangat informatif. Pertanyaan saya, untuk jangka panjang mana lebih worth it to buy, hybrid or non-hybrid? Mengingat harga jual dan harga baterai itu dan biaya perawatan sepertinya hybrid jauh lebih mahal. Walaupun kompensasinya bisa diuntungkan dengan konsumsi BBM-nya. Tapi kembali lagi, kalau harus ganti baterai maka kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, bagaimana menurut Anda? Mohon pencerahannya. Kalau ngomongin jangka panjang, gue percaya mobil Almas tuh worth to buy lah untuk dibeli gitu dengan harga kayak gitu dan kualitas yang lo dapat ya. Oke. Tapi ini kita ngomongin konteksnya masalah konsumsi BBM antara lo pengaruhnya ke hybrid NA itu hybrid, mesinnya totally NA gitu kan. Kalau yang ini kan non hybrid turbo. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin jangka panjang, beda cara lo pengeluaran uangnya aja sih. Kalau kita ngomongin hybrid kan efisiensi BBM lo udah pasti lebih maksimal. Ya. Jadi uang yang lo keluarkan nggak seheboh lo ngeluarin ketika lo pakai turbo kan, ngeluarin bensin konteksnya gitu. Bedanya itu doang sih. Oke. Jadi kan kayak misalnya kalau ke konteksnya hybrid, setahu gue tuh dia bisa neken efisiensi BBM itu kurang lebih 40%. Oke. Misalnya gue spending di turbo itu 200.000 sekali jalan untuk rute gue. Ya di hybrid lu bisa spend 40% lebih kurang dari 200.000
which is lo bisa saving sekitar berapa tuh? 40 kali 200.000 ya lo bisa saving 80 ribuan setiap harinya. Ya itu kan sebenarnya bisa lo sisihin untuk nantinya penggantian baterai. Gitu. Sama aja kan menurut gua. Tapi kalau kita ngomongin daily active ya, kayak gua misalnya keluarga quite active, bekerja apa segala macam. Kalau compare turbo sama hybrid, gue sih lebih prefer hybrid sebenarnya. I see. Tadi efisiensinya ada juga, secara performance-nya juga ya kan? Bener. Tapi kalau ngomongin performance nih, waktu itu kita sempat tes ya, gue bareng sama anak-anak auto publisher juga waktu itu. Kita coba narik nih, non-hybrid lawan yang turbo. Tarikan short term paling enak tuh turbo udah. Nendang banget, short term menekan turbo. Oh, kalau long termnya baru hybrid? Long termnya baru hybrid. Iya. Jadi emang fungsinya kalau hybrid tuh lebih kepada ya lo daily-nya lah. Daily ya, lebih ke daily lah. Oke, boleh. Nah, lanjut pertanyaan ketiga. Ini dari user Mei1KC. Mau tanya dong, kalau oper transmisi matic dari mode biasa pindah ke mode sport tanpa injek rem boleh nggak ya? Kalau ngomongin transmisi ya sebenarnya sah-sah aja menurut gua. Udah gitu kan kalau di sini S itu kategorinya either sport atau secondary gear ya. Jadi biasanya kalau gue make perpindahan ini tuh ketika misalnya lagi stop mau nanjak atau misalnya ketika gue lagi macu, cuman macu jarang sih macu di tol karena ini dengan adanya turbo tuh cukup ngebantu lah ketika lo pengen nyalip apa no need untuk pindah transmisi. Tapi ngejawab pertanyaannya dia sah aja sih menurut gua. Boleh-boleh aja berarti. Boleh-boleh aja, nggak ngaruh ke transmisi lu kok. Oke. Maksudnya nggak memberikan dampak yang bikin rusak atau apa enggak ya? Bener nggak. Oke, lanjut. Ini lebih ke statement sih dari Isaac Manuel Wicaksono. Dia bilang lemot nggak kuat nanjak, kaki-kaki suka jajan tiap tahun. Nanjak dipaksa CVT safe mode, tidak fun drive. Mau enak harus belajar karakter mobil. Beda mobil seharga itu nggak perlu disetir mobil lah, kita yang ngetir mobilnya. Menurut lu gimana dengan statementnya dia? Kalau kita nanjak, ngomongin kaki suka jajan tiap tahun, turbo ya feedback sentimen negatifnya ke Almas menurut gua itu terakhir produksian tahun 2021 tuh terakhir. Karena turbo lag. Terus kedua Rocksteer. Ketiga itu kaki-kaki. Kayak misalnya nih teman satu kantor gue juga pakai Almas, terus dia bilang wah kaki-kaki gue rusak apa segala macam bla bla bla. Gue udah jalan 3 tahun, rute gue lebih heboh, konteksnya heboh, gue bolak-balik lewat Cilengsi Jonggol, jalanannya lo tahu sendiri lah, nggak usah gue bilang, itu jalan daerah industri. Sampai saat ini bandingan masih enak-enak aja sih. Itu kalau ngomongin kaki-kaki. Kalau turbo lag, perbedaannya 2021 sama 2022, itu setahu gue ada major changing dari secara responsif. Jadi makanya bisa berasa kalau lo pernah nyobain 2021 terus lo pindah ke 2022 itu ada perbedaan yang cukup signifikan menurut gua. Ini tahun berapa ini? 2022. Oh, I see. Nah, makanya 2022 ke sekarang sampai yang facelift nih, itu tuh secara engine, transmisi semuanya sama. Udah ngambil dari yang 2022 jadi udah lebih responsif. Bantingan kaki-kaki udah lebih enak tanpa harus ada supporting kayak rubber gitu kan biasanya orang nambahin tuh. Terus kalau konsumsi irit BBM atau enggak, boros atau enggak, balik lagi waktu kita pernah bahas masalah kaki lo aja. Iya benar. Gimana cara lo fun to drive bawa mobilnya gitu. Tapi ya sejauh ini mobil masih mencukupi kebutuhan gue buat gue dalkot ataupun luar kota, itu yang pertama. Bantingan so far gue masih enak. Karena gue juga lumayan kadang karena gue ada usaha ya. Jadi gue bawa karungan tuh. Makanan-makanan ikan karungan ada kali 500 gram, 500 kilo gue taruh bagasi. Itu sih di tol Kunciran Serpong baik-baik aja. Fine-fine aja ya? Fine-fine aja. Oke, berarti itu di tahun 2002 ke bawah itu mungkin permasalahan itu masih terjadi. Bener, karena memang kan waktu itu RS series belum keluar kan? Iya. Di 2021 tuh masih yang satu lagi apa? Eksklusif. Itu kan ibaratnya second gen-nya Almas lah setelah dia pertama kali keluar, terus ada perbaikan ke situ, tapi ya akhirnya yang 2022 tuh yang paling menurut gue udah paling mateng ibaratnya gitu. Udah paling fix oke lah. Oke. Nah, menyambut jawaban lo tadi. Kalau nggak salah gue juga pernah denger gitu kan. Tadi kan ngomongin Rocksteer gitu kan. Nah, 2021 kan berarti Rocksteer-nya banyak bermasalah. Bener. Dan 2022 gimana mobil yang di atas itu? Nah, ini balik lagi ya kalau ke Rocksteer. Jadi Rocksteer Almas yang di bawah 2021 tuh setahu gue itu masih pakai Rocksteer yang sama kayak Cortez.
Oke. Nah, makanya kan kalau teman-teman kota juga banyak komplain tuh. Batangnya Wah, kecil kan, yang pendek iya. kan, batangnya nggak tebel kan masalah. Akhirnya 2022 Almas ini keluar, sedang ada perubahan dan segala macam. Sepamangan gue ya, akhirnya teman-teman yang Rockster bermasalah di Cortez dia pakai Rockster Almas 2022. Oh, I see. Itu lebih enak dan jauh lebih ini deh, lebih Durability-nya ya? kuat gitu. Lebih kuat ya. Oh, oke, Kalau oke, ngomongin oke. harga partsnya juga nggak mahal-mahal banget, maksudnya lu spend 2,5 juta sampai 3 jutaan setahu gue. Oke. Tapi untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Itu bisa di-upgrade di bengkel resmi. Bisa. 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 Oke. Jadi buat mungkin teman-teman masih ada keluhan yang tahun 2021 itu mungkin bisa ganti ke yang 2022, terbaru dulu iya. ya. Oke. Nah, itu juga stok gue juga di bawah itu juga banyak yang mengeluhkan sering engine brake tuh. Dulu Engine tuh brake? engine brake tuh. Jadi kalau nyalain tahu ada nyala lah gitu engine brake-nya. Lu oke. ada pendapat gak mengenai hal itu? Engine brake setahu gue yang sekarang ya. Pernah nggak sih. ada keluhan engine brake? Enggak, gue kalau di masalah engine so far nggak ada. Even yang lagi terjadi nih kendala gue bocor oil gasket. Oke, itu kenapa tuh? Jadi kayaknya packingnya si oli mesin nih rada ringkih ya. Jadi Oke. dia kadang suka netes gitu loh, Di. Oke. Ketika lo parkir gitu. Dan ini terjadi nggak cuma di Almas, tapi di Cortez juga, di teman Convero juga ada, waktu itu sempat info. Cuman ya no big deal lah. Akhirnya gimana? Harus gimana lah akhirnya tuh? Ya sebenarnya lo mesti bawa ke beres aja. Itu harga partnya kurang lebih 150 ribuan plus ongkos paling 60 ribu 70 ribu. Itu maksudnya Nggak ngaruh ke performa sih. ngaruh. Cuman Oke, ya kadang kan khawatir ketika lo Iya, ada iya, leak, iya. ada bocor kan. nggak tahu bocornya di mana gitu ya kan? Iya, Oke, oli gasket itu. oil gasket namanya. Oke. Nah, selain itu selama penggunaan ini ada nggak keluhan yang terjadi lagi nih? Keluhan sejauh ini gue masih concernnya di BBM sekarang. Oke, kenapa tuh? Karena udah mulai aktif. Kan kita udah mulai WFO. Yes, oke. Udah nggak bisa hybrid-hybridan lagi. Pas gue berasa harian tuh jadi berasa aja sih dengan rute gue gitu. Iya. Cuman kemarin gue ya ini tips aja sih. Terakhir kan kita selalu direkomendasikan pakai oilnya oil Almas karena emang turbo yang support bareng Shell gitu. Kemarin gue cobain ada peremajaan di engine lah, maksudnya peremajaan konteksnya oilnya gue ganti. Gue pakai oil bukan oilnya, oil stabilizer. Gue tambahin oil stabilizer namanya Lucas Heavy Duty. Itu buat emang stabilizer oil. Wah, itu lari jadi ngacir banget. Secara efisiensi gimana? Secara efisiensi jadi lebih enak aja sih. Terus yang kedua lebih responsif. Oh, si ganti itu doang berarti ya? Gue berasa kayak naik mobil otomatis konvensional kayak Mazda gitu. Sekali becek langsung naik. Ya? Langsung naik. Oke. Tambahan juga gue ada fuel system cleaner karena ya konteksnya satu, kenapa gue ada peremajaan nambahin ini gitu kan untuk remajain mesin. Bensin gue masih suka campur. Kadang Pertalite, kadang Pertamax, kadang turbo, kadang Shell gitu. Itu kayaknya kan bikin mesin kotor ya. Iya. Jadi gue ada ngelakuin itu dan ngerasa loh, itu jadi enak banget nih gitu. I see. Oke, gue juga denger tuh katanya ada yang bilang Almas tuh kaki-kakinya jedak-jeduk lah, terus juga ada yang sering overheat lah gitu kan mesinnya. Menurut lu gimana? Kalau di teman-teman Almas sendiri, kalau ngomongin kaki-kaki jedak-jeduk, gue sih belum ya. Tapi kalau di other produk gue ngerasa iya ya. Ada produk gue Almas Cortez. yang lain. Cortez. Iya. Oke. Itu sering banget tuh feedbacknya gue denger, gue kok gini ya, gue kok gitu ya gitu. Terus gue bilang kayak, di gue sih baik-baik aja ya gitu. Nggak yang, ya kalau lo, aduh sorry ya, waktu gue zamannya pakai Toyota tuh jajan mulu tuh. Either itu ball joint, iya gitu-gitu. Terus ya waktu itu sempat ke steering juga. Cuman kalau di sini sih dengan gaya nyetir gue yang rada amburadul, gue bilang. Gaya gue nyetirnya kayak rally gitu, kayak mobil rally, dan sering ngajar lobang-lobang, baik-baik aja sih so far. Ya? Iya. Kalau overheat sering? Pernah Overheat nggak pernah. Nggak pernah ya? Selama gue dari beli awal sampai sekarang belum ada kendala overheat sih. Oh sih, mungkin di tahun yang di bawah kali ya. Mungkin, karena gue pernah dengar juga tuh tahun-tahun sebelumnya tuh banyak kena overheat gitu untuk si Almas. Kalau konteksnya overheat sebenarnya kan lebih di radiator ya. Ya balik lagi kalau lo ngomongin masalah individunya berarti lo nggak rutin untuk check up, beres atau apapun segala macam. Kedua ya mungkin cacat pabrik dari radiator lo. Oke. Tapi ya kalau konteksnya lo beli mobil baru, Bisa terus iya itu ibaratnya masih bisa dapat klaim asuransi kan. Oke, yes. Cuman kalau lo beli mobil second nih, biasanya kayak gitu tuh terjadi mobil lo bekas nabrak, lo ngelupain detail-detail di bagian radiator, taunya bocor, apa segala macam gitu kan.
Tapi ya nggak ada lah istilah kayak overheat kayak mobil Eropa gitu loh. Yes, oke. So far sih enggak. Oke. Nah, paling itu sudah menjawab semuanya dari pertanyaan gue tadi. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang ada pertanyaan lagi atau keluhan mengenai si Wuling Almas kalian, atau mungkin Wuling lain kali ya, boleh banget nanti share di kolom komentar gitu ya kan. Nanti boleh tanya aja langsung, nanti kalau bisa ada waktu kita bisa bahas lagi gitu. Kita langsung tanya ke product manager ya. Kenal. Kenal Oke, dong. bisa langsung tanya gitu. Nanti tanya. Terus jangan lupa yang pasti untuk like video ini pastinya subscribe channel Teman Mobil. Mungkin itu saja dari kita ya. Thank you semuanya. Thank you teman Bye-bye. mobil.